pada pagi hari ini. Seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Kiai Azhar, bahwa kali ini kita akan membahas mengenai produk asuransi jiwa syariah, dan materi yang disampaikan saat ini adalah materi yang biasa kami gunakan di asosiasi, karena kebetulan saya juga pengurus di asosiasi, dalam menyampaikan informasi tentang produk-produk terhadap para nasabah ataupun para media dan peserta untuk pendidikan asuransi. Saya akan mulai dengan produk asuransi jiwa syariah saat ini, dan definisi yang kita sampaikan di sini adalah bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk risiko tertentu melalui asuransi syariah. Ini kami sesuaikan atau kami kutip dari Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Kemudian asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Ini sesuai dengan Perintah nomor 18 tahun 2010. Istilah takaful berasal dari kata kafal atau kafalah yang artinya menjamin atau bertanggung jawab tentang atau untuk sesuatu. Dalam pandangan ekonomi berarti suatu perjanjian atau akad untuk saling menjamin di antara sekelompok orang dalam menghadapi risiko yang akan menimpa mereka di masa mendatang. Ini adalah cara kita untuk membuat satu definisi yang lebih dapat dipahami, orang awam sekalipun insya Allah dapat mengerti bahwa yang kita bicarakan di sini adalah pengelolaan asuransi namun berbasis asuransi syariah. Next-nya, produk asuransi syariah kita bagi dalam beberapa. Yang pertama adalah manfaat dan santunan asuransi pada produk asuransi jiwa syariah tidak jauh berbeda dengan produk konvensional. Bukan berarti bahwa kita melakukan pembuatan atau menyediakan produk asuransi syariah ini semata-mata hanya mengkonversi atau mengkonvert dari yang konvensional menjadi yang syariah. Kenapa demikian? Memang mungkin kalau di industri banyak yang melakukan hal yang sama, yaitu misalnya sebuah perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit syariah, maka biasanya mereka membuat produk dua, yaitu versi konvensional dan versi syariah. Namun kalau menurut pandangan saya pribadi, hal ini tidak akan membantu terlalu banyak untuk pengembangan industri syariahnya. Kenapa demikian? Karena berarti calon nasabah itu nanti akan terbagi atau mungkin saling berlomba untuk mendapatkan apakah menjual yang konven atau yang syariah karena produknya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak semua produk asuransi versi konvensional itu bisa disyariahkan. Tentu saja ini mengingat tidak semua akad-akad itu sesuai dengan features atau manfaat yang dibuat di dalam produk asuransi konvensional. Kemudian produk asuransi syariah menggunakan prinsip syariah terhadap zat dan jenis transaksi di dalam muamalah. Ini tentu saja kita sesuaikan dengan seluruh fatwa yang sudah dikeluarkan dan aturan-aturan yang kita sesuaikan dengan yang dikeluarkan oleh regulator. Akad atau kontrak perjanjian yang sesuai syariah, terlebih dahulu tentu saja kita akan melihat mau menggunakan features apa atau membuat features apa di dalam produk tersebut, dan ini tentu saja nanti terkait erat dengan akad apa yang akan digunakan yang sesuai dengan features tersebut. Kemudian dana tabaruk adalah milik para peserta untuk kepentingan peserta membayarkan klaim berupa santunan asuransi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, para ustazah dan ustadz masih mengingat bahwa beberapa waktu lalu Ustadz Agus Haryadi sudah menyampaikan perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, yaitu bahwa kalau konvensional maka penanggung adalah perusahaan asuransi tersebut, sementara kalau asuransi syariah penanggung tersebut adalah para peserta
asuransinya sendiri. Jadi sesama peserta menanggung salah satu pesertanya yang mendapatkan musibah atau risiko sesuai dengan apa yang disepakati. Dan sumber dari klaim yang dibayarkan tentu saja dari dana tabaruk. Kemudian surplus underwriting bukan milik perusahaan, namun surplus underwriting ini akan menjadi satu hal yang positif sebagai plus point ketika kita menjelaskan bagaimana pengelolaan asuransi syariah. Sehingga nasabahnya bukan hanya nasabah yang beragama Islam saja, namun yang beragama non-Islam juga merasakan bahwa manfaat dari pengelolaan asuransi secara syariah ini banyak kelebihannya atau banyak manfaat yang mereka akan dapatkan. Cara pengelolaan dana peserta terpisah dari dana perusahaan dan dana investasi peserta. Jadi kita juga mengingat kembali yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus Haryadi bahwa ketika peserta membayarkan kontribusinya, maka akan terbagi dalam minimal 2 account, yaitu account tabaruk atau dana tabaruk sebagai sumber pembayaran klaim nantinya, kemudian dana perusahaan, karena dana perusahaan ini akan menampung ujroh yang diberikan oleh para peserta. Atau kalau misalnya kita menggunakan produk yang ada endowment-nya atau unit link, maka ada satu account lagi yang kita harus buat, yaitu account peserta. Sehingga kita akan memiliki 3 account dari pembayaran kontribusi para peserta. Produk asuransi syariah ini yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah, selain diawasi oleh komisaris, tentu ada yang wajib juga, yaitu diawasi dan diarahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga logikanya harus lebih ketat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang berikutnya, produk asuransi jiwa syariah ini kita bagi dalam beberapa, yaitu yang pertama adalah berdasarkan jenis pemegang polisnya, yaitu bahwa pemegang polis di dalam asuransi jiwa syariah itu ada 2 jenis. Yang pertama, balik dulu ke slide sebelumnya. Jadi yang pertama adalah pemegang polis ini ada 2, yaitu individu dan kumpulan. Nanti berikutnya saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian berdasarkan benefit atau manfaat, ada manfaat meninggal, kemudian ada manfaat investasi, kemudian ada manfaat jatuh tempo. Berikutnya jenis manfaat, yaitu manfaat dasar dan manfaat tambahan. Kalau secara umumnya kita sebut dengan jenis proteksi, yaitu proteksi dasar dan proteksi tambahan. Kemudian pembayaran manfaat juga ada 2 jenis. Yang pertama adalah dibayarkan secara sekaligus atau lamsam, dan yang kedua adalah secara anuitas atau berkala. Ini nanti akan, kalau yang berkala ini nanti terkait dengan dana pensiun dan sebagainya. Kemudian berdasarkan investasi kita juga golongkan menjadi 2, yaitu produk yang menggunakan jenis produk unit link, dan yang satunya lagi adalah tradisional. Detail tentang ini di next slide. Kita lihat bahwa berdasarkan pemegang polis ada 2, yaitu polis individual. Polis individual ini pemegang polisnya adalah perorangan atau individu yang melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi syariahnya. Kemudian yang kumpulan, yaitu pemegang polisnya berupa badan atau perusahaan yang melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi syariah untuk sekumpulan orang. Biasanya kalau asuransi kumpulan ini terkait dengan perusahaan yang memiliki banyak karyawan, kemudian ingin memberikan manfaat untuk karyawannya, maka biasanya perusahaan ini membeli atau menggunakan jasa produk asuransi kumpulan. Berikutnya, next slide. Kemudian kalau kita bagi berdasarkan jenis manfaat asuransi, maka seperti slide yang sebelumnya, sini dulu ya. Manfaat asuransi maka kita bagi dalam 3. Yang pertama adalah manfaat meninggal dunia, yaitu bahwa seseorang membeli produk asuransi jiwa tentunya dengan niatan untuk dapat mengantisipasi risikonya.
dan risiko ini bisa saja risiko meninggal dunia yang utamanya. Maka kita akan produk ini menjadi produk asuransi yang memberikan manfaat meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat investasi. Manfaat investasi ini berupa dana investasi. Biasanya ini bisa diberikan untuk produk-produk unit link dan produk endowment atau yang membentuk nilai tunai. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat jatuh tempo. Manfaat jatuh tempo ini adalah manfaat yang akan diterima oleh peserta atau keluarganya sebagai ahli waris pada saat polisnya jatuh tempo. Bisa saja polis yang sifatnya endowment atau bisa juga yang unit link, sehingga pada periode tertentu maka polisnya jatuh tempo, seluruh manfaat dapat diterima oleh peserta atau ahli warisnya. Berikutnya, berdasarkan manfaat asuransi, kita bagi juga jenis manfaat asuransi. Yang pertama adalah manfaat asuransi dasar atau basic insurance. Ini adalah program dasar. Biasanya adalah manfaat asuransi dasar atau meninggal dunia. Kemudian manfaat asuransi tambahan adalah manfaat yang dapat ditambahkan pada polis-polis dengan program dasar asuransi jiwa tersebut. Misalnya kita kenal kalau di asuransi jiwa itu ada asuransi kecelakaan, ada asuransi perawatan rumah sakit, ada asuransi penyakit-penyakit kritis, dan sebagainya. Ini juga bisa ditambahkan pada produk-produk untuk asuransi kerugian sebetulnya, sehingga di produk asuransi kerugian pun ada manfaat-manfaat atau polis-polis tambahannya. Berikutnya, next slide. Berdasarkan pembayaran manfaat asuransi kita bisa bagi menjadi dua, yaitu lump sum atau sekaligus. Ini adalah manfaat asuransi yang dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat klaim terjadi. Biasanya ini pembayaran manfaat ini yang secara lump sum itu biasanya untuk produk-produk yang bisa diterima sekaligus oleh ahli warisnya, apakah itu santunan asuransi meninggal dunia ataupun manfaat lainnya, yaitu ketika pesertanya masih hidup gitu ya. Kemudian kalau manfaat anuitas adalah manfaat yang diberikan secara bertahap atau berkala. Biasanya ini adalah diterima apabila seseorang peserta pensiunan atau program pensiun, kemudian manfaat pensiunnya itu sesuai dengan peraturan dari regulator, tidak untuk jumlah tertentu tidak dapat diterima sekaligus oleh peserta, melainkan harus secara berkala. Tentu saja ini bertujuan baik agar orang yang mendapatkan manfaat pensiun tidak akan kehilangan atau menghabiskan seluruh dana pensiunnya, melainkan diatur sehingga dia akan memperoleh dana pensiun secara berkala seperti layaknya pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri. Kemudian berikutnya, investasi ini juga bisa diberikan manfaatnya pada peserta produk asuransi jiwa, yaitu yang pertama adalah untuk produk-produk tradisional atau non-unit link. Produk ini terkait dengan manfaat asuransi, biasanya term endowment ini bisa dalam jangka waktu tertentu, kemudian nanti disepakati bahwa setelah periode tertentu maka manfaatnya akan polisnya akan mature atau periode jatuh tempo, kemudian peserta akan mendapatkan sejumlah manfaat investasi. Di dalam syariah ini agak jarang didapati, namun tentu saja ini juga tetap bisa digunakan dengan akad yang tepat. Kemudian yang kedua adalah unit link, ini yang sangat umum di dalam industri asuransi syariah saat ini. Hampir semua perusahaan asuransi yang mengelola asuransi berbasis syariah memiliki produk unit link, di mana produk unit link ini adalah gabungan antara proteksi atau pertanggungan jiwa dengan investasi. Sehingga ini banyak diminati oleh orang-orang yang baru mengenal investasi, sehingga untuk mendapatkan investasi dia
masih ragu untuk dapat terjun langsung membeli, misalnya memberi saham, sehingga dia ikut dalam produk asuransi jiwa dengan unit link-nya. Dan produk unit link ini tentu saja selain memberikan manfaat asuransi jiwa apabila peserta meninggal dunia, namun juga memberikan kesempatan pada peserta untuk dapat melakukan investasi dan memilih pilihan investasi sesuai dengan profil risiko yang bersangkutan. Dan manfaat dari investasi ini dapat diambil kapan saja biasanya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam produk unit link tersebut. Berikutnya, next slide. Produk unit link ini kita melihat diagramnya seperti berikut, yaitu kita bagi dalam tipe pembayaran kontribusi, kemudian pembayaran ujroh. Tipe pembayaran kontribusi ini juga kita bisa bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah unit link yang memberikan kontribusi sekaligus atau single premium atau single contribution. Kemudian yang keduanya adalah unit link dengan kontribusi yang dibayarkan secara berkala. Apakah itu bulanan, apakah 3 bulanan, apakah 6 bulanan, atau tahunan. Kemudian untuk pembayaran ujrohnya, kita juga melihat ada dua jenis yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama adalah front end. Front end ini adalah ujroh dibayarkan di depan ketika peserta membayarkan kontribusi, maka langsung si pengelola ini akan menyisihkan ujroh untuk perusahaannya sesuai yang disepakati di dalam produk tersebut, sehingga nanti akan kelihatan alurnya dari kontribusi yang dibayarkan, berapa yang masuk ke dalam ujroh yang ke akun perusahaan, kemudian berapa yang ditempatkan di dalam tabaruk, ini juga sesuai dengan hitungan yang sudah ditetapkan oleh actuary. Kemudian kalau unit link tentu aja ada dana akun peserta. Akun dana peserta ini tentu saja juga akan ada alokasinya sesuai dengan kesepakatan di awal dari features produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah back end ujroh, yaitu di awal pembayaran kontribusi, seluruh kontribusi itu akan masuk sebagian ke dalam tabaruk sesuai dengan kesepakatannya, berapa nilai pertanggungan yang diminta dan sebagainya. Kemudian yang lainnya langsung dialokasikan ke dana peserta. Sehingga dalam hal ini, bila back end ujroh yang diterapkan, maka perusahaan asuransi pengelola tersebut tidak akan mendapatkan ujroh di depan atau fee di depan, melainkan nanti pada saat beberapa tahun kemudian ada aturan kapan dia akan memperoleh ujroh. Nanti lebih detailnya insya Allah bisa kita bahas di dalam pembahasan lainnya. Berikutnya, kalau produk term insurance atau asuransi berkala, maka kita lihat seperti ini lebih kurang gambarannya. Yang pertama, misalnya katakanlah kontribusinya adalah 1 juta rupiah, maka ini dibayarkan secara berkala kontribusinya, yaitu per tahun misalnya, maka manfaat asuransi dasar dari santunan asuransinya, contohnya misalnya 100 juta. Setiap peserta akan membayarkan kontribusi sesuai yang disepakati, apakah tahunan, bulanan, dan sebagainya, sejumlah tertentu, kemudian itu terus akan berlangsung sampai dengan akhir periode proteksinya. Kemudian kalau decreasing term, ini adalah produk yang biasanya kita gunakan dalam pembiayaan, sehingga jumlah yang dibayarkan dan jumlah yang dibayarkan itu biasanya di depan kontribusinya, namun proteksinya atau uang pertanggungnya nanti sesuai dengan perjalanan waktu akan menurun. Biasanya menurun ini akan disesuaikan dengan outstanding dari pembiayaannya. Misalnya katakanlah kalau 5 tahun atau 10 tahun, maka makin lama akan berkurang uang pertanggungannya disesuaikan dengan sisa pembiayaan yang menjadi kewajiban dari peserta tersebut. Produk ini biasanya kita lakukan apabila bekerja sama dengan distribusi bank. Berikutnya, endowment. Kalau endowment ini adalah satu produk
yang didesain sedemikian rupa dengan masa periode tertentu, dan features dari produk ini adalah selain proteksi yang didapat oleh peserta, namun juga akan memperoleh nilai investasi pada akhir periode pertanggungan. Contohnya misalnya, katakanlah manfaat asuransi dasarnya disepakati 100 juta rupiah, kemudian apabila ada manfaat asuransi tambahan, maka ditambahkan di dalam program ini. Kemudian dari situ akan dihitung berapa kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta setiap tahunnya atau sesuai dengan metode pembayarannya. Maka dari pembayaran kontribusi ini sesuai dengan periode waktu yang dijanjikan atau disepakati akan membentuk nilai tunai yang akan menjadi hak para peserta atau peserta program tersebut, sehingga nilai tunai ini pada akhir periode tertentu akan membentuk nilai tunai yang cukup tinggi, dan ini tentu saja disesuaikan dengan berapa hasil investasi yang diperoleh dari dana yang dia alokasikan sebagai endowment atau savingnya tersebut. Ini biasanya dilakukan untuk nasabah yang menginginkan program asuransi jiwanya tersebut bisa juga dinikmati oleh yang bersangkutan sebagai peserta dengan kurun waktu tertentu, dan manakala dia masih hidup di usia yang periode tertentu tersebut, maka dia bisa menikmati nilai tunai yang dihasilkan dari produk tersebut, sehingga tentu saja manfaatnya yang bersangkutan selain dia terproteksi dalam kurun waktu tertentu, maka di akhir periode juga dia akan mendapatkan sejumlah nilai investasinya. Yang berikutnya, berdasarkan manfaat asuransi, ini adalah penjelasannya. Tadi dari pertama, term insurance atau produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat kematian atau santunan asuransi jika peserta meninggal dunia dalam suatu jangka waktu tertentu. Ini akan diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam kurun waktu selama masa periode proteksi. Jadi artinya misalnya kalau perjanjiannya adalah term insurance itu setahun sekali, maka bila di tahun dia masih terdaftar sebagai peserta aktif, maka dia berhak atas polis tersebut apabila manfaat tersebut apabila meninggal dunia. Atau bisa juga disepakati periodenya 10 tahun, maka apabila meninggal dunia di dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, maka peserta berhak atas keluarganya atau ahli warisnya berhak atas santunan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Namun bila telah lewat masa 10 tahun proteksi tersebut dan tidak terjadi risiko kematian, maka tidak mendapatkan manfaat apapun. Produk asuransi pembiayaan atau credit life termasuk jenis term insurance dengan pembayaran manfaat yang besarnya semakin menurun sesuai dengan saldo outstanding dari pembiayaan. Ini sesuai dengan yang tadi saya gambarkan, yaitu decreasing term insurance. Kemudian kalau untuk whole life itu adalah seumur hidup, produk yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah seumur hidup atau sampai usia tertentu sesuai kontrak. Biasanya yang umum terjadi, produk whole life atau seumur hidup ini proteksinya sampai dengan usia 99 tahun. Pasti semua akan bertanya-tanya, wah emang pasti kita sampai usia 99? Tentu saja tidak. Tetapi barangkali juga bisa jadi ada orang yang mencapai usia 99. Nah, dengan proteksi yang panjang ini, maka sangat dimungkinkan bila peserta terjadi risiko meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan atau manfaat asuransinya. Biasanya yang kalau kita lihat dari segi kontribusi yang paling kompetitif atau paling murah adalah di term insurance. Kemudian yang berikutnya lebih mahal sedikit adalah di produk yang whole life. Kemudian yang ketiga adalah endowment atau saving. Produk ini memberikan manfaat asuransi yang dibayar saat peserta meninggal atau pada tanggal yang ditentukan jika peserta masih hidup pada periode tersebut. Misalnya yang tadi saya gambarkan,
kalau kita menyepakati periode proteksinya adalah 10 tahun, maka dari kontribusi yang dibayarkan akan membentuk selain kita membayarkan hibah untuk tabaruk, juga ujroh untuk pengelola, dan sisanya akan masuk ke akun peserta, dan dana ini akan membentuk nilai tunai, sehingga pada saat periode akhir polis atau proteksinya berhenti, maka seluruh nilai tunai itu dapat diberikan atau didapatkan oleh peserta sebagai manfaat dari investasinya. Yang berikutnya, berdasarkan manfaat asuransi, kita bagi menjadi manfaat asuransi tambahan atau riders. Jadi yang pertama biasanya kan asuransi jiwa, yaitu sebagai program dasar. Namun tentu saja kebutuhan peserta ini bukan hanya meninggal dunia. Biasanya yang paling dikhawatirkan saat ini yang harus diantisipasi risikonya adalah biaya perawatan rumah sakit, karena kita semua tahu biaya perawatan itu sangat tinggi, sehingga orang cenderung untuk dapat berbagi risiko dengan peserta lainnya, manakala terjadi risiko, maka mendapatkan bantuan dari peserta lainnya. Manfaat asuransi tambahan ini bisa saja berupa asuransi kecelakaan diri, yaitu asuransi yang akan memberikan santunan apabila peserta mengalami risiko kecelakaan. Untuk asuransi kecelakaan ini biasanya memberikan manfaat tambahan asuransinya menjadi 2 kali dari yang disepakati. Misalnya contohnya begini, kalau untuk asuransi jiwa pertanggungannya katakanlah 100 juta, maka biasanya orang menambahkan asuransi kecelakaan dengan nilai pertanggungan yang sama, misalnya 100 juta juga. Sehingga apabila terjadi meninggal dunia karena kecelakaan, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 200 juta rupiah, yaitu 100 juta dari asuransi jiwanya dan 100 jutanya dari asuransi kecelakaannya. Kemudian asuransi tambahan cacat, bukan asuransi ditambah cacatnya ya, maksudnya asuransi tambahan untuk mengantisipasi bila terjadi risiko cacat. Memberikan manfaat tambahan jika peserta mengalami cacat tetap atau cacat tetap total. Biasanya cacat tetap atau cacat tetap total ini dialami apabila disebabkan karena kecelakaan, namun bisa juga terjadi bukan karena kecelakaan. Nanti akan ada tambahan lainnya untuk ini. Manfaatnya adalah biasanya kalau cacat tetap total itu santunannya sama besarnya dengan santunan asuransi jiwanya. Jadi misalnya katakanlah dia membeli asuransi jiwa syariah dengan uang pertanggungan 100 juta, kemudian ada tambahan asuransi kecelakaan dirinya 100 juta misalnya, kemudian ada tambahan juga asuransi cacat tetap totalnya 100 juta. Maka bila yang bersangkutan mengalami kecelakaan, kemudian tidak meninggal, maka yang bersangkutan akan mendapatkan santunan 100 juta rupiah untuk catat tetap totalnya. Namun asuransi jiwanya masih berjalan, sehingga dia masih terproteksi sebesar 100 juta rupiah. Kemudian asuransi tambahan penyakit kritis, ini memberikan manfaat tambahan jika peserta menderita penyakit kritis yang jenisnya telah disepakati di awal, yaitu tercantum di dalam polis. Biasanya ini menyangkut penyakit-penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi, misalnya karena penyakit jantung, karena kanker, dan sebagainya. Kemudian tambahan ini artinya apabila peserta mengalami risiko mengalami risiko menderita penyakit kritis tersebut, maka akan ada santunan dari pengelola untuk sebagai tambahan biaya pengobatannya, biasanya seperti itu. Kemudian asuransi tambahan pembayaran kontribusi, ini adalah memberikan manfaat tambahan jika peserta mengalami penyakit kritis, maka tidak perlu lagi membayar kontribusi dan pembayaran akan dilakukan dari dana tabaruk. Atau dengan kata lain begini, apabila kita membeli produk asuransi jiwa, kemudian ditambahkan tambahan proteksi untuk pembebasan pembayaran kontribusi atau kita biasa sebut dengan waive of contributions, maka apabila terjadi
musibah atau risiko yang kemudian mengakibatkan cacat tetap, atau katakanlah dia mengalami stroke, padahal dia seorang ahli bedah misalnya gitu ya. Padahal tidak mungkin seorang dokter bedah itu melakukan tugasnya membedah apabila kondisi kesehatannya sendiri mengalami lumpuh sebagian dari tubuhnya. Maka untuk kasus seperti ini, dia akan dibebaskan dari kewajiban membayar kontribusi, namun proteksinya tetap berlangsung, dan kewajiban pembayaran kontribusi itu akan dilakukan oleh atau diberikan dari dana tabaru. Setiap asuransi tambahan ada iuran tabarunya, yang besarnya berbeda-beda tentu saja. Ini berdasarkan perhitungan actuary sesuai dengan risiko dan profil dari yang bersangkutan. Peserta yang mengambil asuransi tambahan akan membayar iuran tambahan tabaru untuk asuransi dasar dan iuran tambahan untuk asuransi tambahannya. Sehingga apabila kita mendengar bahwa ada satu produk yang produknya itu mengcover seluruh risiko, maka itu berarti bukan asuransi jiwa saja yang dibeli oleh yang bersangkutan, namun juga ditambahi dengan proteksi-proteksi tambahan lainnya sehingga menjadi sangat lengkap. Dan tentu saja dari sisi kontribusi, bila yang dibeli hanya asuransi jiwa saja, tentu besarannya berbeda dengan kalau membeli lengkap dengan seluruh proteksi tambahannya. Next slide. Ini adalah gambaran tentang produk unit link. Contohnya misalnya seorang pria berusia 40 tahun, kemudian dia membayar kontribusi 1 juta per bulan kalau disepakati pembayarannya bulanan, atau kalau dia mau membayar sekaligus per tahun, maka dia membayar 12 juta per tahun. Untuk ini maka yang bersangkutan akan memperoleh proteksinya antara lain adalah pertama dana pengobatan penyakit kritis tahap awal sebesar 300 juta, kemudian santunan harian apabila dirawat di rumah sakit, dia berhak atas santunan sebesar 1 juta per hari. Kemudian apabila santunan operasi bedah, karena dia mengikuti program tambahan untuk perawatan rumah sakit dan pembedahan, maka akan mendapatkan penggantian apabila melakukan operasi kecil 10 juta, operasi sedang 10 juta, operasi besar 30 juta, dan yang kompleks 100 juta rupiah. Dan apabila meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia karena sakit akan diperoleh sebesar 300 juta sesuai dengan uang pertanggungannya, ditambah dana investasi karena ini adalah unit link, maka sebagian dari kontribusi akan membentuk nilai investasi. Santun meninggal karena kecelakaan 100 juta, sehingga apabila meninggal karena kecelakaan, yang bersangkutan ahli warisnya akan menerima 400 juta rupiah sebagai santunan meninggal dan kecelakaannya, ditambah dana investasinya. Kemudian ini adalah flow dari pembayaran dan pembentukan nilai yang dikelola oleh pengelola asuransi syariah tersebut. Misalnya usia 40, dia bayar pertama kali periodenya adalah dia membayar tahun pertama 12 juta, tahun berikutnya 12 juta, dan seterusnya. Maka di usia 49 tahun, dia sudah memiliki terbentuk dana sebesar akumulasi dari 12 juta dikurangi biaya tabaru dan ujrohnya. Kemudian di usia 60 tahun, ini adalah ilustrasi saja ya Bapak dan Ibu. Di usia 60 tahun, bila investasinya sesuai dengan harapan, maka nilai polisnya sudah akan mencapai 500 juta rupiah. Dan apabila dia di usia 65 tahun tidak mengambil apapun ya dari dana itu, maka dan dia membayar terus kontribusinya, maka dia akan dapat melihat bahwa nilai polisnya sudah mencapai 1 miliar dan di usia 72 miliar. Tentu saja kembali lagi ini tergantung dari pilihan jenis investasinya, kinerja dari investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut. Ini gambarannya dari apabila kita membeli produk unit link. Berikutnya. Next slide.
Unit link atau investment link adalah jenis asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa biasanya orang mau beli asuransi tapi nggak mau uangnya hilang gitu ya. Maka biasanya agen itu akan mencoba menawarkan untuk unit link produk. Kenapa demikian? Karena selain proteksi yang didapat, maka peserta juga akan mendapatkan nilai investasi sesuai dengan kontribusi yang dibayarkan. Jenis-jenis unit link syariah adalah berdasarkan tipe pembayaran kontribusi, sesuai yang tadi dijelaskan, ada dua, yaitu pembayaran kontribusi secara sekaligus atau single contributions. Ini dibayarkan sekaligus di muka, misalnya katakanlah 100 juta dia membayar single kontribusinya, kemudian nanti untuk tahun-tahun selanjutnya dia tidak perlu membayar kontribusi. Kemudian sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis, maka kapan dia akan mendapatkan nilai investasinya. Kemudian dari pembayaran kontribusi sekaligus ini tentu saja sebetulnya kan dia punya kewajiban untuk terus membayarkan tabaru atau hibahnya dan ujrohnya. Maka dari nilai tersebut akan dikurangi setiap bulan dengan biaya ujroh dan biaya tabarunya. Namun di samping itu juga akan diperhitungkan dari hasil investasi dananya tersebut dan membentuk nilai polis yang baru. Kemudian yang kedua adalah pembayaran kontribusi reguler, yaitu biasanya ini disepakati boleh bulanan, boleh 3 bulanan, boleh 6 bulanan, atau tahunan. Produk ini memberikan fasilitas kepada peserta untuk dapat melakukan pembayaran secara mencicil bulanan dan sebagainya. Dan tentu saja ini juga memperhitungkan berapa hibah dia untuk ke dana tabaruk dan berapa ujrohnya untuk pengelola. Tergantung dari apakah produk unit link ini menggunakan sistem front end ujroh atau ujroh dibayarkan di muka pada saat dibayar kontribusi, atau back end ujroh, yaitu ujrohnya yang dibayar belakangan pada saat tertentu sesuai kondisi yang disepakati. Next slide. Berdasarkan pembayaran ujroh, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama adalah front end. Jenis unit link ini sangat populer di Indonesia. Kebanyakan semua unit link di kita di industri menggunakan sistem ini, yaitu membayar kontribusi di awal. Pada front end unit link syariah, pengelola mengenakan ujroh yang persentasinya cukup besar di awal. Malah ada perusahaan yang berani menetapkan 100% ujroh di awal. Tentu saja ini juga bukan hal yang baik, karena tentu saja ketika kita menetapkan membuat produk, maka kita harus memikirkan 3 pihak yang harus diperlakukan secara adil, gitu ya. Kalau misalnya kontribusi ini dikurangi 100% untuk ujroh di tahun pertama, maka ini yang memberikan kemudian kesan negatif bahwa asuransi itu rugi, karena kalau bayar 100 juta setahun, maka tahun pertama kalau kita nggak lanjutkan ke tahun kedua dan sebagainya, uangnya akan hilang sama sekali. Padahal sebetulnya kalau kita teliti atau telah kembali dari ilustrasi atau brosur yang disampaikan para pemasarnya, kita akan tahu kalau di syariah itu soalnya harus dijelaskan di awal berapa yang dikurangi untuk ujroh dan berapa yang diberikan hibahnya untuk tabaru dan sebagainya. Biasanya kalau agent yang sudah terlatih dan dia amanah, dia akan jelaskan, sehingga ini akan meminimalisir peserta yang merasa dirugikan karena dia membayar 100% di awal, kemudian uangnya habis gitu ya. Biasanya perusahaan menetapkan ini untuk biaya akuisisi produk, kemudian biaya ujroh pemasarnya, dan sebagainya. Ujroh yang cukup besar ini biasanya dikenakan sampai dengan tahun kelima dengan proporsi besar di tahun-tahun awal. Yang ekstrim yang tadi saya jelaskan, ada yang sangat besar di awal. Namun umumnya biasanya tahun 1 dan 2 ujrohnya sekitar 80%, dan
dari kontribusi dasar, dan tahun ketiga sampai dengan kelima menurun terus sampai akhirnya biasanya di tahun kelima itu hanya 5% dan tahun keenam dan seterusnya tidak ada lagi ujroh untuk ini. Kemudian kalau back end, pada back end unit link syariah ini pengelola menangguhkan ujroh yang dikenakan sampai dengan pada saat peserta berhenti berasuransi atau surrender. Pada awal masa asuransi belum mengenakan ujroh yang besar, namun apabila peserta berhenti sebelum batas waktu yang disepakati, maka baru ujrohnya akan dikenakan. Misalnya apabila peserta berhenti sebelum tahun ke-7, maka pengelola akan mengenakan ujroh yang sebelumnya ditangguhkan. Besarannya tentunya ini akan tertera atau tercantum di dalam ilustrasi atau proposal dan juga di dalam polis. Jadi ketika kita mau membeli produk asuransi jiwa atau asuransi kerugian, kita harus tahu persis, kalau boleh kita harus minta kopi polisnya, sehingga kita akan tahu apa hak dan kewajiban dan bagaimana manfaatnya dan akibatnya apabila kita tidak mengikuti sampai akhir periode misalnya. Kemudian kita juga bisa membaca syarat-syarat klaim di dalam polis tersebut. Karena seluruh kewajiban pengelola itu dan haknya juga termasuk untuk peserta ada di dalam polis tersebut. Kemudian berikutnya, jenis investasi untuk unit link, dana investasi peserta dikelola dalam sub dana investasi sesuai dengan pilihan peserta. Biasanya pengelola akan menyiapkan beberapa pilihan yang bisa mewakili profil risiko dari setiap peserta. Misalnya yang sangat rendah yaitu biasanya di pasar uang, kemudian yang medium itu biasanya di sukuk atau obligasi, kemudian yang cukup tinggi biasanya itu di saham. Subdana investasi yang dipilih sudah disediakan perusahaan asuransi. Jenis investasi yang disediakan dikelola dalam pasar uang dan pasar modal. Kemudian peserta dapat memilih subdana investasi sesuai dengan toleransi risiko investasi peserta. Hasil investasi tidak dijamin. Nilai aktiva bersih dari masing-masing subdana investasi sesuai dengan perkembangan pasar yang dipengaruhi kondisi mikro dan makro. Kemudian subdana investasi yang disediakan bagi peserta merupakan jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada intinya, ketika seorang pemasar atau konsultan keuangan menawarkan jasa proteksi asuransi kepada calon peserta, maka biasanya kalau ini adalah program unit link, mereka akan melakukan fact finding atau apa sebetulnya kebutuhan yang mendasar dari calon nasabah tersebut. Kalau produk unit link masih disertai juga profil risiko dari orang tersebut, misalnya apakah dia seseorang yang katakanlah risk taker, jadi dia berani untuk mengambil risiko. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga adalah bagaimana dana ini nanti akan digunakan, apakah untuk jangka panjang atau menengah atau short term, sehingga nanti pilihan investasi ini akan pengaruh kepada jangka waktu dan penggunaan dana tersebut. Sangat disayangkan apabila dia membutuhkan dana ini untuk waktu yang dekat, tetapi dia memilih saham. Kenapa demikian? Karena bisa saja saham itu menurun ketika dia memerlukan dananya, sehingga yang dirasakan oleh peserta adalah kerugian karena investasinya turun drastis, misalnya seperti itu. Next slide, ketentuan polis. Polis asuransi syariah minimal harus mencantumkan ketentuan yang terkait dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa yang terkait dengan produknya. Kemudian sebagai berikut beberapa polis standar asuransi. Yang pertama, polis standar ini harus memuat tentang definisi yang menjelaskan istilah asuransi secara umum maupun yang berkaitan dengan syariah. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa polis itu harus kontennya harus ada unsur-unsur ini. Kemudian yang kedua adalah akad-akad yang digunakan itu harus tercantum juga di dalam polisnya sesuai dengan features dari produknya atau transaksi yang terjadi dari features tersebut. Kemudian court ini adalah keharusan karena sebagaimana yang dijelaskan oleh
Pak Agus Haryadi bahwa perusahaan pengelola itu memiliki kewajiban menyediakan dana KORP sebagai bukti bahwa kita mengutamakan hak peserta dalam mendapatkan klaimnya. Sehingga apabila terjadi defisit underwriting, kemudian ada klaim dan klaim itu adalah eligible claim yang patut dibayar, maka tentu saja perusahaan akan memberikan KORP-nya atau dana talangan sehingga klaim tersebut tetap terbayar. Kemudian yang keempat, harus ada pemisahan dana peserta dengan dana perusahaan, tentu saja ini harus dibedakan. Kemudian penggunaan dana tabaru, pengembalian dana tabaru. Pengembalian dana tabaru ini sesuai juga dengan fatwa yang sudah keluar dan POJK-nya bahwa kita memiliki pemahaman sebelumnya bahwa dana tabaru itu adalah hibah, sehingga kita tidak berhak untuk menerima kembali apa yang sudah kita hibahkan. Namun, sudah ada fatwanya mengenai hal ini, bahwa dana tabaru itu bisa saja dikembalikan dengan kondisi tertentu atau syarat tertentu. Dan itu sudah tercantum juga, dan biasanya kita langsung mencantumkan ini dalam polis. Kemudian bagaimana tentang surplus underwriting-nya. Seperti kita ketahui, surplus underwriting ini ada 3 pilihan sesuai dengan fatwanya, yaitu yang pertama pilihannya seluruh surplus underwriting akan dimasukkan kembali ke dalam dana tabaru, atau yang kedua pilihannya adalah surplus yang terjadi ini akan dibagi kepada 2 pihak. Yang terbanyak katakanlah bagiannya masuk kembali ke dalam dana tabaru dan sebagiannya lagi untuk dana peserta, dibagikan kepada peserta. Dan terus terang untuk pemasar, surplus underwriting dibagikan pada peserta ini merupakan selling point sehingga banyak para nasabah yang bukan beragama Islam pun tertarik membeli produk asuransi syariah yang memberikan surplus underwriting atau membagikan surplus underwriting pada pesertanya, karena ini mendapatkan tambahan investasi di dalam polisnya. Kemudian, atau bisa juga surplus underwriting dengan pilihan yang ketiga atau opsi ketiga, yaitu surplus yang terjadi akan dibagikan sebagian kembali ke dalam dana tabaru, kemudian sebagiannya kepada dana peserta, dan sebagian kecil biasanya untuk dana pengelola, karena pengelola sudah berprestasi, katakanlah mengelola dana tabaru sedemikian rupa sehingga menghasilkan surplus. Kemudian yang ke-8 adalah penyelesaian sengketa menuju kepada lembaga yang berdasarkan syariah. Saat ini yang sudah disepakati adalah Pengadilan Agama dan atau BMA. Next slide. Sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah beberapa informasi yang dapat kami sharing kepada Bapak dan Ibu. Tentu saja banyak ketidaksempurnaan yang terjadi karena saya masih belajar. Namun tentu saja di sini juga ada guru-guru kita, ada Kiai Hasan, ada Kiai Agus Haryadi, ada Kiai Asep dan Kiai Azhar. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini mendapatkan sedikit informasi tambahan untuk Bapak dan Ibu, sehingga paling tidak kita jadi memahami seperti apa sih asuransi syariah. Tapi saya mungkin akan tambahkan sedikit di sini yang sering sekali kami mendapatkan pertanyaan dari peserta atau nasabah adalah, kalau kita klaim, misalnya ikut asuransi jiwa dan tambahan untuk perawatan rumah sakit. Biasanya pertanyaannya adalah begini, Bu, kalau misalnya kita klaim asuransi perawatan rumah sakitnya, nanti berarti uang kita habis ya, Bu, karena dananya dibayarkan untuk klaim perawatan rumah sakitnya. Jadi pemahaman bahwa dengan berbagi risiko ini, maka tentu saja yang lain membantu yang bersangkutan pada saat mendapatkan risiko, ini yang belum terlalu dipahami, karena biasanya kan kalau di konvensional, maka penanggung itu adalah perusahaan. Kalau dalam hal ini kan penanggung itu adalah sesama peserta, sehingga mereka sering bertanya, berarti uang kita habis ya Bu, karena untuk dibayarkan ke klaim yang kita ajukan. Nah ini mungkin nanti satu pembahasan yang cukup menarik Kiai Azhar. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.